Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari on Net TV. Sulsel masih bersama saya Ridya Sejari dan tentunya Ustadz RAB. Masya Allah, kita kembali lagi ke beliau. Silakan Ustadz dilanjutkan. Baik, terima kasih para dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah coba bahas terkait dengan nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas agak luas di nasihat yang pertama tentang ahkimis safinata fa innal bahra ami, perkuatlah kapal layar karena lautan sangat dalam. Kekuatan iman menjadi solusi bagi problem-problem yang kita hadapi. Nah, yang kedua, nasihat Nabi itu adalah wastaksiris sada fa innas safara tawil. Perbanyak bekal karena perjalanan sangat jauh. Jadi memang dunia ini transito. Transito, Bapak Ibu jamaah sekalian, berarti tempat singgah, persinggahan saja. Berarti ada posisi antara yang kita akan capai, di mana kita berangkat dari mana, kemudian kita kemudian menuju ke mana. Nah, kira-kira itu. Nah, tentu kita sudah lewati satu fase, namanya fase alam yang lain, alam zuriat, ya, alam rahim. Kita sudah lewati fase itu, di mana memang di sana kita sudah merasa proses transaksional, mungkin mengalami satu proses penyumpahan, bahwa di sana kemudian menyatakan alastu birabbikum, kemudian Tuhan mengatakan alastu birabbikum, kemudian kita semua ini adalah menjawab qalu bala syahidna, dan bersumpah Tuhan. Kita mengatakan ya nah, berkata bahwa Tuhan telah apa penyumpah. Nah, bagaimana kemudian proses selanjutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah terwujud dalam dimensi di mana kita berada saat ini? Dari alam surya, alam rahim, kemudian kita berangkat ke alam syahadat, alam dunia, alam temporary, alam perubahan, yang tentu berubah, semuanya berubah. Coba kita perhatikan ya, dari anak-anak kemudian naik, remaja, pemuda, dewasa, kemudian orang tua, nah, kemudian tua sekali, kemudian tapi kemudian ada satu hal yang perlu kita pikirkan, karena kematian itu hidap kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba waktunya tidak bisa lagi kita negosiasi. Ya, wa likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan ajalnya masing-masing. Kalau waktunya tiba maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju walaupun sesaat. Nah, karena orang Bugis letu acona caputon pas sukeuna. Nah, tabun jure kananya potirang. Jadi dia harus kembali kepada Allah. Nah, kita ini masih hidup, Bapak Ibu, ya, yang hadir di sini juga masih hidup, masih bernapas, alhamdulillah, masih diberikan kewenangan, ya, kepercayaan untuk pinjamkan tentang ruh ini. Nah, betapapun kemudian kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dekat, karena kita bicara begini, yang saya akan jalani ini kan sisa, ya, sisa. Artinya ketika sebutkan Nabi bahwa ya amar umat baina sittina wa sab'in, rata-rata umur manusia 60 70 74 60. Wa akalum tajawaza zalika, sedikit orang yang melewati 70 tahun. Kalau sudah begitu adanya berarti sudah range. Ada rata-rata yang bisa kita jadikan sebagai patokan atau patron bahwa saat ini saya berumur 50 tahun. Nah, bicara pada tadi 60 tahun berarti saya sisa 10 tahun. Nah, apakah yang saya lakukan dengan 10 tahun itu? Apakah kemudian saya akan isi dengan maksimalisasi ibadah sebagai satu endingnya, ya, apa istilahnya, happiness forever. Itu keren itu, happiness forever. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, kira-kira berdoa kepada Allah supaya di akhir hidup ini adalah husnul khotimah. Saya ingin mengatakan begini, sebagai satu pengembangan, sebagai satu enrichment, bahwa saya bekerja. Nah, tapi saya juga ingin mengakhiri pekerjaan itu dengan baik. Itu juga bagian dari sebuah kebaikan menurut saya. Jangan kemudian kita akhiri pekerjaan itu dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Mengambil yang bukan hak kita. Tetapi kita harus menjadi seorang yang integriti dan jujur, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah sebagai siddiq. Orang yang jujur kemudian amanah, orang yang dapat dipercaya. Kira-kira itu. Nah, oleh karenanya maka perbanyak bekal, karena perjalanan kita masih panjang. Masih ada alam barzah yang akan kita tuju, ya, alam akhirat mestinya itu, dan itulah awal kehidupan akhirat. Jadi kematian itu merupakan akhir kehidupan dunia. Makanya dalam sebuah nukilan itu sahabat Nabi namanya Umar ibn Khattab,
itu kalau melihat kuburan dia menangis sampai dia kemudian tidak sadarkan diri. Ya bahkan basah jenggotnya karena air mata. Ketika dia sadar ditanya oleh sahabat, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, orang mukmin, mengapa kau menangis dan tidak sadarkan diri?" Kata Umar, sahabat yang lain, "Ada apa dengan kuburan?" Kata Umar, "Ketahuilah di kuburan itu ketika saya nanti meninggal, saya sendiri di sana. Kalau saya tentu banyak dosa, banyak perbuatan yang bertentangan dengan agama dan aturan, maka saya akan disiksa oleh Allah. Saya tidak sanggup, ya. Saya tidak sanggup. Saya pemimpin sekarang. Mungkin sebagai pemimpin, ya, ibaratkan presiden, ya. Saya tidak sanggup ketika saya kemudian mengkhianati rakyat saya." Katakan seperti itu. Maka saya akan disiksa oleh Allah. Waktu itu maka saya menangis. Karena disitulah awal dari kehidupan akhirat. Maka saya akan merasakan siksaan yang amat pedih, yang begitu lama. Dan itu tidak mengenal waktu. Oke, kita tahan dulu Ustadz ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tapari Tausiah pagi hari di Net TV Sulsel. Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari Tausiah pagi hari, dan kita lanjutkan lagi di segmen keempat ini. Kira-kira seperti apa lagi kelanjutannya? Langsung saja kita ke Ustadz RAB. Masya Allah, dilanjutkan tadi lagi ini, semakin ke sini semakin teduh nih. Ini tadi bicara makam kuburan. Kalau orang-orang zaman sekarang nih sebagian ya melihat makam ini mengerikan, ngeri, mungkin merinding ya, dalam artian mungkin takut seperti itu. Kalau zaman-zaman itu Masya Allah ini jadi renungan yang sangat kuat ya Ustadz ya. Tapi dilanjutkan lagi Ustadz. Terima kasih Dinda. Jadi Bapak Ibu jamaah yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada entry point terakhir, yakni makam. Ada apa sih kita lewati Makassar ini, kita lewat kiri kanan ada kuburan. Apakah dia menjadi pengingat? Apakah dia menjadi satu bahan kontemplasi, bahan renungan yang begitu dahsyat menurut saya dan membuka satu tabir kebaikan? Bisa saja karena pengingat. Kata Nabi ada nasihat. Ya, dua nasihat. Ada nasihat yang berbicara, nasihat yang diam. Nabi menyatakan bahwa nasihat yang berbicara itu Quran. Bagaimana kita jadikan sebagai way of life, jalan hidup, pedoman hidup, sehingga kita baca, kita terjemahkan, kita aktualisasikan, kita wujudkan dalam bentuk perilaku Quran. Quran ini kan 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Itu kalau kita baca, kemudian kita hafalkan, kita terjemahkan, kemudian kita bumikan. Itu berbicara dia, membicarakan tentang bagaimana hidup, ya, bagaimana tentang hidup, bagaimana menghadapi keluarga, bagaimana tercacat menghadapi situasi dan kondisi ada di sini. Nah, apa nasihat yang diam? Itulah maut, kematian tadi, yang kemudian jenazah-jenazah akan diantar ke kuburnya masing-masing. Itulah menjadi bahan kontemplasi, bahan renungan untuk kita sehingga ada rem, ada filterisasi perilaku. Makanya terus terang saja bahwa ketika orang berakhlak itu maka dia akan menumbuhkan contoh dan keteladanan. Dan memang hari ini saya kira dengan era saat ini ya keteladanan dibutuhkan, contoh dibutuhkan. Jadi dia tampil sebagai teladan. Ada istilah itu tuturi andayani, ingar susuntulodo, imade mangkarsa. Ketika di depan seperti apa, ketika di tengah seperti apa, ketika di belakang seperti apa. Jadi pengayom, kemudian dia menyatukan visi dan misi, kemudian membantu, kemudian memberi contoh. Nah, kira-kira itu. Nah, harapannya memang bahwa perjalanan yang kita rasakan adalah perjalanan yang sangat singkat ini, ya, Adinda. Dan yakinlah bahwa insya Allah kita bisa menemukan apa yang disebut dengan iskariman au mustahidan. Hiduplah mulia dan mati pun dengan terhormat. Jadi hidup yang kita rasakan ini yang 60, 70 tahun, 80 tahun, kalau bisa Adinda 100 tahun ya. Iya, amin ya, amin. Karena bukan faktor ibadahnya. Kata Nabi, khairun nasi man tarku wa sun'aman wa
sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya tapi banyak pahalanya. Dan seburuk-buruk manusia umurnya panjang tapi singkat umurnya tapi sedikit amalnya. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya kita 70 tahun tapi ibadah kita banyak, insya Allah akan mengantarkan bekal modal untuk menuju alam lain. Sehingga kita akan tersenyum menatap kematian. Tidak perlu ada kecemasan, tidak perlu ada ketakutan. Nah, karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itu kita berharap bahwa Amin. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi, Ustadz. Saya ingin tanyakan, cuman saya pun sendiri tidak mengetahui ini jenis pertanyaan apa. Saya akan utarakan dulu seperti ini. Saya pernah membaca sebuah artikel, ya, tapi saya lupa sumbernya. Sudah lama sekali. Katanya nih di artikel itu mengatakan bahwa di hari mendekati hari akhir seperti itu, artinya orang yang beriman semakin beriman. Orang yang tidak beriman semakin jauh begitu. Dan perbedaannya sangat jauh. Jadi istilahnya akan sangat terlihat betul-betul orang yang sangat beriman dengan orang yang sebaliknya. Jadi perbedaannya sangatlah jauh gitu. Sangat jauh. Kontras sekali. Nah itu benar gak sih Ustadz seperti itu? Dan kira-kira mengapa demikian? Dan semoga kita ini amin ya Allah termasuk ke dalam orang-orang yang beriman yang usia bumi ini ya sudah sangat tua dan tidak lama lagi seperti itu Ustadz. Itu dan ini yang saya maksud adalah ini jenis pertanyaan apa saya tidak tahu Ustadz. Boleh dijawab Ustadz, itu benar gak sih atau seperti apa itu Ustadz? terima kasih Adinda. Saya kira tadi saya sampaikan tentang masalah iman. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus fajaddidu la ilaha illallah. Iman itu memang turbulensi. Iman itu keluar masuk. Maka kita kokohkan dengan bizikrillah. Jadi zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir ini bukan dalam pendekatan hanya simple, ya, kecil, tetapi ini pendekatan sangat terbuka dan sangat luas. Apa zikir ini? Ketika Allah berarti kan apa yang Allah inginkan kepada kita itu yang kita kerjakan. Apa yang Allah larang maka kita harus hindari. Kira-kira itu. Nah, kemudian yang kedua berarti kita harus saling menghargai, ya, saling menghormati sesama manusia. Ya, saling mengingatkan tentang kebaikan dan kebenaran. Karena kita adalah mencintai Allah. Jadi iman itu, kekuatan itu, zikrullah itu mencintai Allah mestinya kan gitu. Ya, mencintai Allah. Nah, konteks mencintai Allah itu berarti kita apapun yang kita lakukan ketika tiba panggilan Allah maka kita harus berhenti dan lakukan perintah Allah. Nah, seperti itu gambaran salah satu. Kemudian bagaimana kemudian kita membangun kekerabatan dan silaturahim yang bagus. Sehingga nanti di yaumil akhir ketika kejadian perkara itu terjadi, kita masih bertahan. Kita akan terpelihara. Tadi disebutkan bahwa orang beriman akan semakin kuat. Nanti kan akan ada Dajjal. Dajjal itu yang berbagai macam definisi tentang kehadirannya seperti apa. Tapi intinya bahwa dia akan membuat manusia salah jalan. Mempengaruhi manusia supaya dia tidak mentuhankan Allah. Nah, sehingga dia mencari teman. Bagaimana orang kemudian yang imannya lemah, pasti akan semakin jauh kan, semakin mendekati ke Dajjal ini. Sehingga sampai imannya lepas, kan itu. Nah, sementara siapa yang lepas iman pada saat itu berarti selesai. Nah, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang tersesat. Nah, sementara orang yang punya keimanan siap menghadapi. Karena sudah ada konsistensi, komitmen yang kuat dalam rangka mempertahankan iman. Maka pertahankanlah iman itu. Jangan cuma karena sesuatu hal, kemudian kita gadaikan iman ini. Ya, tidak boleh. Kita harus mempertahankan sebagai satu kekuatan dalam rangka menghadapi prahara masa depan. Ya. Hari ini akan teruji siapakah orang-orang yang akan mempertahankan iman, siapakah orang-orang yang melepaskan keimanannya. Apakah karena faktor jabatan? Ada faktor harta, ya, faktor status sosial, kemudian iman digadaikan. Nah, itu juga persoalan. Tetapi ketika bicara pada iman, bahwa apapun alasannya, dalam kondisi apapun, iman kami tetap kokoh. Ya, jadi kita akan menyatakan satu komitmen yang prinsip bahwa saya tak berpegang pada nilai keimanan Islam ini. Berarti benar Ustadz ya, akan ada pemandangan yang sekontras itu. Dan ini menjadi tugas yang sangat besar untuk kita semua sebagai umat muslim ya, yang tetap bisa istiqomah dengan iman kita. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kita akan kembali di segmen kelima usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.